Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra Madani dari Sekolah SMP Kemala Bayangkari 1 Surabaya kelas 9C. Kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Serpihan Mimpi di Telapak Tangan karya Andi Aisyah Putri. Kisah panjang dan perjalanan yang rumit, yaitulah perjalanan hidupku. Semua orang tentunya pasti pernah merasakan rumitnya kehidupan ini. Garis-garis di telapak tanganku yang penuh cerita, bagaimana perjalanan hidupku yang tak pernah terduga. Namaku Velena Arenda Ratu, yang memiliki hobi melukis, yang hidupnya dipenuhi dengan imajinasi dan warna-warni impian. Di malam harinya, suatu hari setelah kelulusan sekolah menengah pertama, aku, ayah, dan ibuku sedang duduk di ruang keluarga sambil menonton TV dan berbincang-bincang tentang di mana aku ingin melanjutkan sekolah menengah ke atas. Ibuku menyarankan aku untuk tetap bersekolah di desa ini, sedangkan ayahku hanya serahkan ini semua kepada diriku tanpa rasa paksaan sedikit pun. Ibuku berkata, "Ibu gak ada paksaan sama sekali untuk kamu melanjutkan sekolah di mana saja, tapi ada baiknya jika kamu tetap tinggal di sini saja." "Kalau menurut ayah gimana ya?" tanya aku yang penuh dengan kebingungan. "Ayah sih terserah kamu aja, yang penting kamunya sanggup dan bisa beradaptasi dengan lingkungan baru." Saat malam sudah semakin larut, aku pun pergi ke kamarku untuk tidur. Ketika aku sudah berada di kasur, aku justru terus berpikir, apa aku ikut saran ibu aja ya? Tersontak aku teringat dengan quotes yang pernah aku baca di buku. "Jangan biarkan kenyamananku saat ini menghalangi potensi besar yang menantimu." Dengan tekad yang kuat, aku berkata pada diriku, ya, aku harus keluar dari zona nyaman ini dan harus mengembangkan kemampuan untuk terus maju serta mencoba hal baru yang mungkin belum pernah aku pelajari sebelumnya. Di pagi hari, aku memberanikan diriku untuk memberitahu ini kepada ayah dan ibuku bahwasanya aku ingin bersekolah di luar kota. "Ayah, ibu, aku ingin berbicara sesuatu tentang kelanjutan sekolahku itu. Setelah aku pikir-pikir, aku ingin melanjutkan sekolah di luar kota agar aku bisa menambah wawasan serta menambah pertemanan," kata ibu. "Wah, bagus dong, ayah dan ibu setuju dengan itu," sontak jawab mereka dengan bersamaan. Aku sangat gembira karena orang tua setuju dan mengizinkan aku untuk bersekolah ke kota. Tapi aku juga sedih karena harus meninggalkan kedua orang tuaku. "Velena, kenapa kamu bersedih?" tanya ibuku yang melihat raut wajahku yang terlihat sedih. Aku tidak apa-apa jika aku meninggalkan ayah dan ibu berdua saja. Aku sangat khawatir dengan keadaan kalian," tanya aku yang penuh dengan kekhawatiran. "Sudah, tidak usah dihiraukan. Kami cukup kau saja yang harus fokus dalam belajar. Kami akan baik-baik saja. Dan kami akan sesering mungkin untuk datang ke sana menemuimu," jawab ayahku. "Tapi apakah kamu sudah menentukan sekolah apa yang kamu ingin masuki?" tanya ibuku. "Sudah, Bu. Aku akan coba sekolah di SMA Genesis Learning Center." "Wah, dari namanya saja sudah keren. Semoga lulus ya, Nak," jawab ibuku dengan harapan. Tak terasa liburanku tinggal sedikit lagi, yang dimana besok adalah pengumuman keterima,an sekolah. Di pagi harinya aku membuka handphoneku dengan terselimuti rasa takut. Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk melihat pengumuman tersebut. Dan disitulah tertulis, "Velena Arenda Ratu diterima di sekolah SMA Negeri Genesis Learning Center." Aku yang melihat pengumuman tersebut pun langsung bahagia dan memeluk kedua orang tuaku. Di malam harinya aku mulai berbereskan semua barang-barang yang mau kubawa ke kota. Di sana aku akan tinggal dengan keluarga adik ayahku, yaitu Bibi Ila. Keesokan harinya, hari ini adalah keberangkatanku ke kota. Ketika di perjalanan, aku sangat menikmati pemandangan yang sangat indah. Kemudian aku mengeluarkan buku gambarku dan melukis tentang suasana hati dan apa yang aku lihat. Seperti hobiku, yaitu melukis. Tak terasa sudah 5 jam di perjalanan, matahari pun mulai terbenam. Kereta api pun mulai berjalan dengan pelan dan berhenti. Aku pun bergegas keluar dengan membawa barang-barangku. Ketika aku keluar, disambut hangat oleh bibiku. "Wah, sudah besar sekali kamu ya, gak kerasa waktu berlalu dengan cepat." "Hehe, iya Bibi. Gimana kabar ayah dan ibu?" "Alhamdulillah sehat," tanya pamanku. "Syukurlah." Aku pun sampai di rumah sederhana bibiku. Kemudian aku dikenalkan pada anak-anaknya, yaitu ada Clarissa Meida, anak pertama bibiku, seumuran denganku dan akan masuk sekolah yang sama. Kemudian adik laki-lakinya yang masih SMP kelas 1 yang bernama Raihan Argantara. Aku pun ditunjukkan di mana kamarku. Kamarku berada di sebelah kamar Clarissa ketika aku
sedang membereskan barang-barang di kamar, tak sengaja aku mendengar ucapan Clarissa yang berkata pada Bibi, "Ma, ngapain sih anak kampungan itu tinggal bareng kita? Kita aja udah hidup susah, masa harus nampung dia lagi? Hei, kamu gak boleh ngomong gitu. Dia juga lebih susah dari kita. Kalau nggak sama kita, dia mau tinggal di mana?" Kata aku pun merasa sedih dan berusaha untuk tetap kuat. Paginya kami berangkat ke sekolah bersama. Tibalah aku dan Clarissa di sekolah impian ini. Kemudian kami pun berpamitan pada paman. Lalu kami pun berjalan menuju sekolah sambil melihat sekeliling. Dan saat itu juga kami langsung melihat di mana kelas kami berada. Ketika MPLS, aku melihat banyaknya teman Clarissa dan mereka pun mengajak aku untuk berkenalan. Setelah keasikan berkenalan, tak kusangka ternyata Clarissa meninggalkan aku sendiri di gerombolan banyak orang-orang. Kemudian aku pun pergi untuk mencari Clarissa di sekolah yang luas ini. Ketika aku berjalan, tak sengaja ada segerombolan anak laki-laki yang menabrak laki-laki itu berdiri tepat di hadapanku. Kedua matanya kecoklatan. Tatapan teduh berhasil terpancar ketika tak menatapku. Aku yang kemudian tak berani menatapnya pun mulai menundukkan kepala. Ia pun langsung meminta maaf. "Aduh, please, sorry banget. Ada yang sakit atau apa gitu?" tanya dia dengan nada suara yang lembut. Iya, nggak apa-apa," jawabku sambil malu-malu. Ketika aku ingin langsung pergi, ia justru mengajakku berkenalan. Kalau boleh tahu nama kamu siapa?" Nama aku Velena Arendarati." "Wah, salam kenal ya, nama aku Leo Sebastian. Panggil aja Leo," sambil mengulur tangannya untuk berkenalan. "Oh iya, permisi." Di situ aku ingin sekali menjabat tangannya, namun karena rasa maluku yang lebih besar membuatku pergi begitu saja tanpa ada basa-basi. Ketika aku sudah lelah mencari Clarissa, aku pergi ke kantin untuk membeli minuman. Tapi sayangnya sudah tidak ada lagi tempat karena sudah penuh. Kemudian ada yang justru menawarkanku untuk duduk bersama temannya. Akhirnya kami menjadi teman dekat. Sudah 2 minggu aku berada di kota ini dan tinggal bersama Bibi Ayla. Dan uang bulananku pun mulai menipis. Aku terpikir di benakku untuk kerja paruh waktu agar aku tidak memberatkan Bibi dan kedua orang tuaku. Tapi aku tak tahu harus apa yang aku kerjakan. Kemudian aku bertanya kepada teman-temanku, "Guys, kira-kira di sini kalian ada lowongan kerja tidak? Emang kamu mau kerja apa, Vel?" tanya temanku. "Apa saja asalkan halal. Di kafe punya papaku, kamu mau nggak? Kebetulan lagi butuh pekerja bagian kasir sih." "Wah, beneran nih, Kay. Aku mau banget." Besok sepulang sekolah, aku langsung pergi ke kafe milik orang tua Kayla. Aku kerja bagian shift sore hingga malam. Di sini aku kerja hingga pukul 23.00 atau jam 11 malam. Bibi belum tahu kalau aku sudah kerja paruh waktu. Ketika pagi tiba, Bibi bertanya padaku, "Dari mana saja kamu kok tadi malam gak ada di rumah terus? Kamu gak ada kasih kabar juga?" tanya bibiku dengan sangat tegas. "Aku bekerja paruh waktu, Bi, tapi aku mohon sekali jangan beritahu kepada ayah dan ibu. Aku tidak mau mereka khawatir padaku," jawabku sambil memohon. "Ya Allah, Dok, kenapa? Emang kurang ya uang bulanan kamu? Pakai uang Bibi aja." "Enggak, Bi, makasih, nggak apa-apa. Aku pasti bisa terbiasa kok." Keesokan harinya, di sekolah ketika jam istirahat, aku sedang di perpustakaan bersama teman-temanku. Mereka yang sedang membaca, sedangkan aku melukis karena ini merupakan hobiku. Ketika aku sedang asyik melukis, ada kakak kelas yang menghampiriku dan dia kagum dengan gambarku. "Wow, gambar kamu keren banget. Terima kasih, Kak. Boleh nggak gambarin tugas aku? Soalnya aku tidak ahli dalam menggambar. Tenang aja, aku bayar kok." Walaupun sebenarnya aku tak ingin menerima tawaran itu, tapi akhirnya aku pun mengiyai karena kakak itu memaksaku. Tak disangka-sangka justru ini semakin banyak peminatnya dan ini juga sebagai sumber penghasilan baru. Aku sangat senang karena kini tabunganku sudah semakin banyak. Karena ini, uang ini akan aku gunakan saat kuliah nanti. Ketika aku ingin menyelesaikan satu karya aku, tak sengaja tertidur lelap. Tak disangka Clarissa masuk ke dalam kamarku, lalu ia mengambil satu gambar tersebut. Lalu ia menyembunyikan gambar tersebut. Ketika pagi tiba, saat aku ingin berangkat ke sekolah, aku mulai tersadar bahwa gambar tersebut kurang satu. Akhirnya aku mencari-cari, tak sadar ternyata jam sudah menunjukkan pukul 07.10 pagi.
Ketika aku mencari di kamar Clarissa, aku menemukan gambar tersebut di bawah bantalnya. Tak kusangka Clarissa tega melakukan ini. Tibalah aku di sekolah dalam keadaan terlambat, aku dihukum karena terlambat hingga jam istirahat. Aku melihat Clarissa dan teman-temannya menertawakan aku. Usai aku dihukum, aku langsung menghampiri Clarissa dan bertanya mengapa ia menyembunyikan karyaku. Dengan santainya ia berkata, "Tak sengaja aku umetin biar kamu telat." "Kok kamu tega sih? Aku kan gak jahat sama kamu. Emangnya aku peduli, kamu tuh udah numpang ya, harusnya kamu tuh sadar diri. Ngerti kamu? Cepat-cepat pindah deh, kamu udah numpang nyusahin keluarga," ucap Clarissa lagi. Aku hanya bisa kecewa dan sedih setelah mendengarkan hal tersebut. Hatiku hancur saat mendengar ucapan Clarissa. Sepulang sekolah, aku langsung berkemas. Aku langsung pamit kepada bibi, paman, dan Rehan serta Clarissa. "Kenapa tiba-tiba sekali, nak? Kan tidak ada masalah. Kok tiba-tiba kamu begitu saja?" "Apa Clarissa ada ngomong yang enggak kamu?" "Enggak kok, Bi. Aku hanya enggak mau ngerepotin bibi terlalu lama. Kebetulan karena aku menemukan kos-kos yang bagus dan murah," jawab. Akhirnya aku baru menemukan kos-kosan yang sedikit jauh dari rumah bibi dan lumayan dekat dengan sekolahku, membuatku tidak perlu lagi memesan kendaraan untuk bersekolah. 2 tahun kemudian, tak terasa akhirnya aku sudah kelas 3, yang dimana aku sudah harus lebih fokus dalam belajar dan mengejar biaya siswa agar aku tidak memberatkan ayah dan ibu. Aku kerja sambil belajar, ketika ada waktu luang aku belajar. Beberapa uangku kuberikan buku-buku ini untuk belajar. Karena aku yang hobi melukis, membuat diriku tertarik ingin masuk bagian arsitektur. Hari berlalu begitu cepat. Hari kelulusan pun tiba. Aku meraih nilai tertinggi dari angkatanku. Aku pun mendapatkan biaya siswa. Akhirnya aku dapat masuk ke dalam Harvard University yang berada di Amerika Serikat. Karyaku yang sangat bagus dikenal oleh banyak orang. Di hari kelulusan, orang tuaku sangat bangga kepadaku karena aku termasuk dalam nilai terbaik di angkatanku. Aku pun sukses dengan karya-karyaku, tetapi aku tidak lupa dengan jasa-jasa bibiku. Akhirnya aku menawarkan pekerjaan untuk Clarissa menjadi asistenku. Karena kini Clarissa sudah tidak ada lagi jahat padaku. Karena ekonomi mereka hancur disebabkan bangkrut dan Clarissa yang hanya tamatan SMA saja, membuat tak ada yang ingin menerima dia sehingga hanya menjadi pengangguran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.